Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Dengan memahami materi tersebut, kita bisa membedakan bagaimana bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bangun datar. Udah pada tahu nggak apa itu bangun datar? Belum. Oke, bangun datar adalah bangun yang memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Iya, jadi tidak memiliki tinggi atau tebal sehingga tidak memiliki volume, hanya memiliki luas dan keliling. Oke. Untuk bangun datar itu ada contohnya. Yang pertama ada persegi. Apa itu persegi? Ada yang tahu nggak? Nggak. Persegi adalah bangun yang memiliki sisi sama panjang. Sisi persegi ada berapa? 4. Oke, contohnya apa saja? 1. Iya, terus? Apalagi? Iya, terus? Oke, yang kedua ada persegi panjang. Ada yang tahu nggak apa itu persegi panjang? Oke, persegi panjang yaitu bangun yang memiliki sisi berhadapan sama panjang. Contohnya ini ya, ini kan sisinya sama panjang 2 dan mereka saling berhadapan. Jadi ini bisa dijadikan contoh sebagai persegi panjang. Yang ketiga ada apa? Segitiga. Segitiga memiliki sisi berapa banyak? 3. Oke, makanya disebut segitiga ya. Yang keempat ada apa lagi? Apa itu lingkaran? Oke, lingkaran adalah bangun datar yang memiliki bentuk bulat sempurna. Contoh lingkaran apa saja? Jam dinding, terus? Ya, terus? Ya, oke, dan lain-lain ya. Oh iya, kalian ingat nggak tadi saya bilang apa? Bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Oke, sekarang kita akan mencari salah satu rumus dari luas dan keliling bangun datar. Kalian mintanya apa? Persegi. Oke. Bangun datar. Persegi ya. Luas. Sekarang cara mencari luas kita harus tahu apa itu luas. Ada yang tahu luas itu apa? Nggak tahu. Oke. Luas itu mengukur daerah di dalam suatu bangun. Oke, di sini kan daerahnya tadi hanya ada 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Kita ibaratkan ini panjang dan ini lebar. Karena persegi itu memiliki sisi sama panjang, jadi kita ganti dengan sisi terus sisi. Jadi karena luas itu mengukur daerah yang ada di dalam suatu bangun, jadi hanya ada sisi. Luas itu berarti rumusnya sisi kali sisi. Oke, langsung kita ganti dengan contoh soal. Sisinya yaitu 6 cm dan sisi satunya ada 6 cm. Karena luasnya sisi kali sisi rumusnya, jadi yang dimasukin berapa ini? 6 cm kali 6 cm. 6 kali 6 berapa? 36 cm persegi. Kenapa sentimeter kuadrat? Bisa dihitung nggak sentimeter kuadrat ya? Kenapa? Nggak tahu. Ya, bisa dispesifikkan lagi ya. Kenapa sentimeter persegi? Karena luas itu mencari panjang dan lebar atau bisa disebut mencari 2 dimensi. Jadi bisa
kita tulis yaitu sentimeter kuadrat ya, karena menghitung 2 dimensi. Sekarang kita mencari keliling. Keliling. Oke. Sebelum kita mencari keliling, kita harus tahu apa itu keliling. Ada yang sudah tahu? Oke, keliling itu hanya mengukur panjang dari suatu bangun. Nah, hanya menghitung panjang. Jadi hanya satu dimensi. Kalau tadi luas menghitung panjang dan lebar, kalau keliling hanya menghitung panjangnya saja. Karena keliling, jadi kita harus menghitung panjang yang ada di dalam persegi. Kalau ini 6 berarti di sininya juga 6 cm. Di sini juga 6 cm karena persegi itu panjangnya sama. Jadi rumus keliling kita hitung dulu ada berapa sisinya. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 dikali sisi. 4-nya tulis lagi. Sisinya ada berapa tadi? 6 kali 4 adalah 24 cm. Iya, karena hanya menghitung satu dimensi. Oke, untuk rumus kalian udah paham atau belum? Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan apa saja bangun datar yang ada di sekitar kita. Contohnya apa saja? Ini yang di bawah termasuk bangun datar nggak? Ya, terus ini bangun datar bukan? Ya, oke, kita lanjut ya. Untuk materi bangun datar ada yang mau tanyain? Oke, sekarang bangun ruang. Oke, untuk bangun ruang sudah ada yang tahu apa itu bangun ruang? Belum. Oke, bangun ruang berbeda dengan bangun datar. Bangun ruang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Iya. Sehingga bangun ruang itu memiliki volume dan luas permukaan. Contoh bangun ruang apa saja? 1, balok. Terus yang kedua ada Yang ketiga, Yang keempat ada Terus yang kelima ada? Iya, dan lain-lain. Contoh yang pertama tadi balok. Ada apa saja balok? Contohnya di kehidupan sehari-hari. Susu. Ya, kotak susu, apalagi? Oke, terus? Kulkas. Oke, kita lanjut. Untuk contoh yang kedua tadi apa, kubus. Contoh kubus apa saja? Dadu. Ya, terus? Kotak kecil. Terus yang ketiga tadi contohnya apa? Tabung. Tabung. Untuk contoh tabung apa saja? Ya, kaleng minuman. Terus? Iya, kaleng tenggo. Terus apa lagi? IPA. Oke, contoh bangun ruang yang keempat. Tadi apa, bola. Oke, bola itu contohnya itu sama semua ya, seperti yang kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Ada bola sepak, bola basket, terus bola apa lagi? Iya, dan bola bekel. Contoh yang kelima tadi ada limas. Contoh limas dalam kehidupan sehari-hari ada apa aja? Ya, terus tenda pramuka. Satu lagi ada apa lagi? Ya, atap rumah yang berbentuk segitiga kayak itu ya. Nah, oke, sekarang kita akan mencari rumus volume dan luas permukaannya. Karena tadi di pengertian bangun ruang itu, bangun ruang hanya memiliki volume dan luas permukaan. Sebelum kita mencari volume, kalian pengen dicari rumus volume dan luas permukaan di salah satu contoh bangun ruang itu apa? Balok. Oke, sekarang kita gambar dulu balok. Oke, balok ya. Kita cari volume. Sebelum kita mencari volume, ada yang tahu nggak volume itu apa? Oke,
Volume adalah ukuran isi di dalam suatu bangun ruang. Ya, jadi isinya itu apa saja yang ada di dalam bangun ruang tersebut. Contoh, ini namanya panjang, ini namanya lebar, dan ini namanya tinggi. Karena volume itu menghitung yang ada di dalam isi bangun ruang, jadi volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sekarang kita langsung operasikan dalam soal. Kita anggap saja panjangnya itu 8 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Panjangnya berapa tadi, 8 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Oke, 8 dikali 5 berapa? 40. 40 dikali 4, 160 cm kubik. Kenapa kubik? Karena kita mencari 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi cm kuadrat, karena ini mencari 3 dimensi cm kubik. Oke. Setelah mencari volume, kita mencari luas permukaan. Permukaan. Oke, sebelum kita mencari luas permukaan, ada yang udah tahu apa itu luas permukaan? Iya, luas permukaan adalah jumlah seluruh bidang isi bangun, ya, jumlah keseluruhannya. Oke, karena balok itu dua sisi yang sama saling berhadapan, jadi kita tulis yaitu 2 dikali seluruh isi di dalam bangun balok, ya. Berarti panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi, terus lebar dikali tinggi, ya. 2-nya turun dikali, langsung panjangnya berapa tadi? 8 dikali lebarnya 5 ditambah panjangnya 8 dikali tingginya 4. Oke, lebarnya 5 terus tingginya 4. Oke, banyak tulis yang di dalam kurung. Kita hitung dulu, 8 kali 5 berapa? 40 ditambah 8 kali 4 32 ditambah 5 kali 4 20. Oke, 2-nya tulis lagi. 40 ditambah 32 hasilnya 72. 72 ditambah 20 92. 2 dikali 92 hasilnya 184 cm kuadrat, karena luas menghitung 2 dimensi. Untuk rumus dari bangun ruang sudah paham semua? Oke. Nah, teman-teman, terima kasih. Kita sudah membahas tentang apa itu bangun ruang dan apa itu bangun datar. Sekarang perbedaannya, ada yang tahu nggak perbedaan dari bangun ruang dan bangun datar? Ya, saya perkenalkan yang pertama yaitu bangun datar hanya memiliki 2 dimensi. Kalau bangun ruang memiliki 3 dimensi. Oke, ada lagi. Bangun ruang itu dimensinya ada apa aja? Panjang, lebar, terus tinggi. Kalau bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Singkatnya, bangun datar itu bangun yang rata, ya, rata, tidak memiliki isi, jadi hanya 2 dimensi. Sedangkan bangun ruang itu memiliki isi sehingga memiliki volume, jadi ada 3 dimensi. Untuk mengingat pelajaran tadi, kalian bisa sebutkan contoh dari bangun datar atau bangun ruang 5 saja yang ada di sekitar kita. Apa saja? Yang pertama ada ubi lantai. Iya, ubi lantai sebagai persegi. Masuknya bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar. Yang kedua ada kertas binder yang B5 ya, B5 ya. Itu masuknya apa? Persegi atau persegi panjang?
Persegi panjang, masuknya bangun datar. Oke, yang ketiga ada apa? Pelembab. Pelembab masuknya bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Yang berbentuk tabung. Yang keempat ada botol minum. Oke, botol minum itu masuknya bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Oke, terus yang kelima terakhir? Kardus. Kardus masuknya bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang yang berbentuk balok. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Oke, karena sudah, semoga penjelasan dari materi ini bisa bermanfaat, membuat kita lebih mudah memahami dan membedakan apa itu bangun datar dan apa itu bangun ruang yang ada di sekitar kita. Oke, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam sikap saya sendiri. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.